Thanks for holding the door. The book says library jail. Squidward. Yellow's hand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, you touch her toes. Leaving like Hai guys, pada suatu hari tepatnya di rumah Squidward yang memperlihatkan ia yang sedang membaca sebuah buku afirmasi dengan sangat tenang. Hingga akhirnya ia pun telah usai membaca buku tersebut dan akan mengembalikannya ke tempat perpustakaan. Saat ia akan keluar, ternyata di sampingnya telah ada SpongeBob yang menunggu. Hingga hal itu membuat Squidward langsung panik dan terjatuh. Bahkan buku tersebut tak sengaja nyangkol di dalam mulutnya. Squidward kemudian langsung memarahi SpongeBob yang selalu membuat ulah dengannya. Bahkan tak hanya itu saja, SpongeBob yang dimarahi justru malah meniru wajah Squidward yang marah-marah. Di sini kemudian mulai terungkap bahwa tujuan ia datang ingin mengajak Squidward bersenang-senang bersama dengan si Patrick. Namun awalnya si Squidward menunjukkan raut wajah yang akan ikut. Namun ternyata Squidward menolak ajakan tersebut karena ia akan pergi ke tempat perpustakaan untuk segera mengembalikan buku afirmasi sebelum batas waktunya habis. Karena bila itu terjadi, ia akan dikenai denda. Di sana SpongeBob mulai membaca buku afirmasi sebelum dikembalikan. Terbukti Squidward sangat menyukainya. Hingga akhirnya ia pun segera bergegas pergi. Tak berselang lama dari itu, secara tiba-tiba saja datanglah balon udara yang menghampiri SpongeBob, yang mana ternyata itu adalah si Patrick. Lalu mereka berdua pun langsung segera pergi dari tempat itu untuk bersenang-senang. Sementara itu di tempat yang lain yang memperlihatkan Squidward yang baru saja sampai di tempat perpustakaan buku. Di sana Squidward yang sangat senang sekali karena ia telah berhasil tepat waktu untuk mengembalikan buku yang ia pinjam. Karena bila telat sedikit saja ia akan segera didenda. Saat ia akan memasuki ke dalam lift, secara tiba-tiba saja Squidward telah dikejutkan dengan kehadiran kedua tetangganya. Sontak saja hal itu membuatnya sangat panik. Ia pun segera pergi ke tempat lift yang berada di sampingnya, berharap ia bisa terhindar dari gangguan kedua tetangganya yang sangat menjengkelkan. Squidward yang sudah berada di dalam lift pun senang, akhirnya ia terselamatkan. Namun baru saja menghela napas, secara tiba-tiba saja kedua tetangganya mulai mengganggunya lagi. Berbeda halnya dengan Squidward yang benar-benar merasakan kepanikan yang sangat luar biasa. Pasalnya berulang kali ia menekan tombol lift tersebut, namun tak kunjung-kunjung tertutup juga. Akhirnya lama-kelamaan SpongeBob dan juga si Patrick telah berhasil masuk ke dalam lift tersebut menyusul Squidward. Di sana Squidward yang marah mengeluarkan raut wajah yang merah, namun ia berusaha bersikap santuy dan tenang sesuai dengan panduan yang ada di bukunya. Kemudian menyuruh si Patrick untuk menekan tombol liftnya. Namun gokilnya, ia justru malah menekan semua tombol lift tersebut. Sontak saja hal itu membuat mereka sangat panik. Namun SpongeBob yang ikut-ikutan justru malah menekan satu tombol lagi. Kegaduhan pun semakin tak terkendali hingga membuat liftnya rusak. Yang berarti Squidward akan terjebak dengan kedua tetangganya yang sangat menjengkelkan di dalam lift. Apalagi kini batas pengembalian buku tersebut telah habis gara-gara ulah tetangganya yang konyol itu. Squidward pun ingin marah mengeluarkan unek-uneknya, akan tetapi balik lagi, ia pun sempat membaca buku tersebut agar emosinya bisa reda. Setelah menghela napas, ia pun kemudian langsung mengusulkan untuk menggunakan telepon darurat untuk menghubungi petugas. Namun justru ketika Squidward berbicara, suara yang berada di telepon itu malah mengikuti apa yang dibicarakan oleh Squidward. Sontak saja hal itu pun membuatnya marah karena yang sebenarnya Squidward telah salah sambung, bukan terhubung dengan petugas, melainkan dengan orang yang bernama Willy yang nampaknya sedang terjebak. Lagi dan lagi Squidward mencoba untuk tenang sesuai dengan buku panduan yang ia bawa. Namun kedua tetangganya yang menjengkelkan lagi dan lagi selalu membuat Squidward marah.
Apalagi dengan kelakuan si Patrick yang sangat nyeleneh, seolah-olah ia bisa memperbaiki lift tersebut. Jadi ketika ia mulai mengotak-ngatik, justru lift tersebut sempat mati dan membuat mereka bertiga terombang-ambing naik turun. Patrick yang kesal karena usahanya selalu gagal, akhirnya langsung menyambungkan seluruh kabel-kabel tersebut. Hal itu mengakibatkan lift tersebut terpental dan mengenai balon udara hingga betus. Squidward yang panik kemudian langsung segera berusaha membuka pintu lift tersebut karena ia sudah tak tahan lagi harus terus bersama dengan tetangganya. Namun usahanya gagal karena ia tertimpa pintu lift. Lalu Squidward pun terjatuh ke bawah. Untungnya ia telah ditolong oleh tetangganya meskipun mereka emang ngeselin. Namun tetap saja membantunya. Squidward yang udah lemas terkulai tak berdaya akhirnya semangat lagi karena ia telah menemukan pintu jalan keluar. Ia pun kemudian memasuki ke dalam pipa-pipa yang berada di sana. Namun naasnya justru harus kembali lagi bertemu dengan tetangganya lagi. Akhirnya Squidward yang udah putus asa langsung membaca buku afirmasi itu lagi agar emosinya bisa tenang. Tak berselang lama dari itu, secara tiba-tiba saja perut Squidward terasa lapar. Dengan entengnya si Patrick menunjukkan handphonenya. Sontak saja Squidward pun rada-rada kesal. Ia pun kemudian langsung mengambil ponselnya. Sementara itu si Patrick telah berhasil mendatangkan tukang pengantar pizza dan lift pun terbuka. Namun Squidward telat karena pintu lift tersebut tak sempat ia buka. Hingga akhirnya mereka bertiga terjebak lagi di dalam lift. Si Patrick yang balelol dengan entengnya menghabiskan pizza tersebut hanya seorang diri dalam sekejap mata. Kemudian di tempat lain terlihat Willy yang telah keluar dari bawah tanah selama 22 tahun karena ia terjebak di dalam lift. Namun yang ternyata ia masih saja tetap saja terjebak. Namun kini ia berada di sebuah pulau Zen yang mana di sana ia telah dikagetkan dengan keberadaan SpongeBob dan juga si Patrick. Willy pun meminta kepada mereka berdua agar bisa diperbolehkan untuk tinggal di tempat pulau ini. Namun, mereka berdua pun langsung segera meminta kepada sang raja untuk menanyakan hal ini. Lalu datanglah raja mereka berdua yang mana raja tersebut ternyata Squidward. Di sana sebelum Squidward memutuskan segalanya, ia pun terlebih dahulu membaca buku afirmasinya untuk menegaskan keputusannya. Hingga singkatnya, ia memutuskan bahwa Willy bisa tinggal di tempat ini. Namun syaratnya ia harus menyembah kepadanya untuk memujanya. Sontak saja Willy yang masih waras memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Tak berselang lama dari itu, mereka telah mendengar suara seseorang di balik lift. Yang mana ketika lift tersebut terbuka, ternyata itu adalah dua orang polisi dari perpustakaan buku yang memang sedang mencari keberadaannya. Dikarenakan ia telah telat untuk mengembalikan buku itu dan dikenai denda. Namun denda itu ternyata berupa ia dimasukkan ke dalam penjara perpustakaan. Terlihat Squidward yang lagi santuy di dalam yang sedang membaca buku. Namun secara tak terduga, kedua tetangga rumahnya telah datang ke dalam penjara perpustakaan itu. Dikarenakan sebelumnya mereka juga telah meminjam buku itu. Namun mereka telah dikenai denda dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Sontak saja hal itu tentunya membuat Squidward yang tadinya tenang dan santuy sekarang harus kena sial lagi karena harus bersama dengan kedua tetangganya yang sangat menyebalkan hingga membuatnya rada-rada sableng. Now this is a present I can play. Looking good. Uh-oh, does someone have a... Squidward. Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes.
Hai guys, pada suatu malam yang memperlihatkan teman-teman SpongeBob yang sedang merayakan hari ulang tahun Patrick di tempat perkemahan. Di sana terdapat sebuah bingkisan yang langsung dimakan oleh si Patrick dengan rakusnya. Hal itu membuat teman-temannya merasa terkejut dengan kerakusannya. Kemudian di sini Larry si udang merah telah memberikan hadiah ultahnya kepada si Patrick. Setelah dibuka ternyata itu adalah hotdog yang langsung dimakan dan nyangkut di tenggorokan. Untungnya dia tidak tersedak. Lalu berikutnya diikuti oleh teman Patrick yang lain yang kado itu langsung dimakan juga. Kini giliran SpongeBob dan juga Sandy yang telah memberikan sebuah amplop yang dikiranya adalah makanan. Akan tetapi justru Sandy dan juga SpongeBob memberikannya sertifikat untuk mengadopsi bintang bayi di luar angkasa. Patrick pun sangat kecewa dengan hadiah itu. Dia hanya ingin diberi hadiah kue ulang tahun saja seperti teman-teman yang lain. Sandy kemudian memberikan sebuah teropong untuk digunakan oleh si Patrick yang masih saja kecewa. Namun ternyata si Patrick tetap saja nggak mau dengan hadiah tersebut. Bahkan Patrick marah yang langsung melemparkan teropong itu karena dia hanya ingin diberikan hadiah makan saja. Si Patrick kemudian ngambek dan langsung mengeluarkan mainan yang sebelumnya telah dimakan olehnya. Kemudian ketika si Patrick telah pergi, disinilah di luar angkasa yang memperlihatkan bayi bintang itu telah terjatuh tepat di tempat kabin milik si Patrick. Hal itu pun mengagetkan Patrick hingga membuatnya terbangun dari tidurnya. Kemudian mencelanya karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Karena pada saat itu si Patrick penasaran karena bukan temannya yang mengganggu. Patrick pun sangat senang karena dia telah menemukan bayi bintang yang sangat lucu. Patrick kemudian menamai bayi bintang itu bernama Gunter. Bahkan karena lucu, dia ingin menjilat dan menciumnya. Namun hal itu membuat lidah dan mulutnya hancur karena saking panasnya. Sandy dan juga SpongeBob kemudian telah melihat bahwa mereka telah diterima dengan baik oleh si Patrick. Di sini Sandy telah memberikan sarung tangan sebagai pelindungnya dan juga memberikan alat untuk menggendong bayi Gunter. Tak hanya itu saja, Sandy juga telah mengembalikan bibir Patrick yang pecah-pecah. Hal itu kemudian membuat si Patrick sangat semangat lagi untuk mengajak Gunter bermain-main. Pada keesokan paginya yang memperlihatkan Larry yang sedang melatih teman-temannya untuk memperkuat otot-otot tubuhnya agar memiliki badan yang bagus seperti dirinya. Namun tidak sesuai dengan ekspektasi Larry karena hanya baru beberapa saat semua teman-temannya sudah kelelahan. Lalu datanglah si Patrick yang membawa baby Gunter yang bertemu dengan Larry. Di sana dia pun memperkenalkan kepada semua orang. Lalu Larry langsung mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam ruangan sauna untuk menghangatkan tubuhnya. Baby Gunter yang bertugas sebagai memberikan penambahan panas lagi. Larry pun ingin menambahkan suhu panas tersebut sehingga Baby Gunter langsung mengeluarkan cahaya kuningnya agar menambahkan suhu panas. Sehingga cahaya kuning itu membuat SpongeBob dan teman-teman yang berada di ruangan sauna langsung mengecil. Hal itu membuat Larry bersama dengan teman-temannya langsung mengusir Patrick dan juga yang lain karena telah membuat onar. Di sana Patrick telah bertemu dengan ibu-ibu rempong yang sedang berjemur dan membakar cemilan batu. Salah satu cemilan itu telah mengenai jidat si Patrick. Patrick dan teman-temannya langsung menyapa mereka. Batu yang tadi terlempar kemudian dimakan oleh Baby Gunter. Kemudian tak berselang lama dari itu, Baby Gunter pun mengeluarkan kentutnya. Hingga di sanalah ternyata setelah dicek kentut itu bijilnya batu berlian. Hal itu membuat ibu-ibu semua ingin langsung membeli batu berlian mewah itu dengan ribuan dolar. Akan tetapi Patrick langsung menolaknya. Kemudian ibu-ibu itu saling bernegosiasi dan memberikan banyak batangan emas. Namun Baby Gunter langsung memakannya dan langsung mengeluarkan kentutnya kembali tepat di hadapan semua ibu-ibu. Hingga menyebabkan seluruh tubuh ibu-ibu itu menjadi emas dan akhirnya menyebabkan batuk-batuk. Lalu Patrick kemudian langsung segera pergi dari tempat itu, diikuti oleh SpongeBob dan juga teman-temannya.
Lalu di tengah-tengah perjalanan mereka pun telah bertemu dengan Per yang sedang bermain seorang diri. Baby Gunter pun sangat ingin bermain dengan Per, namun Patrick melarangnya karena dia takut bila Baby Gunter akan terluka. Sehingga disinilah si Patrick akhirnya mengizinkannya. Per yang baik langsung memberikan barang-barang mainannya kepada Baby Gunter, yang hal itu langsung menghancurkan semua mainannya. Namun ternyata Per sangat senang dengan penghancuran mainan tersebut. Berulang kali Per memberikan mainan itu untuk dihancurkan. Lalu Per langsung membawa Baby Gunter masuk ke dalam rumahnya, yaitu Tuan Crab, sehingga menyebabkan Patrick dan juga SpongeBob langsung panik. Saat berada di dalam rumah ternyata Per sedang bermain dengan seluruh uang Tuan Crab untuk dibakar oleh Baby Gunter. Sehingga Tuan Crab yang tahu ada bau-bau uang yang kebakar, dia pun langsung terbangun dari tidurnya karena panik. Dia pun langsung segera turun ke lantai bawah untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sanalah Tuan Crab melihat bahwa seluruh uang-uangnya telah ludes terbakar. Dia hanya berhasil menyisakan beberapa lembar saja, meskipun uang itu telah terbakar. Lalu Tuan Crab yang benar-benar sangat marah terhadap kelakuan Baby Gunter, dia pun langsung mengusirnya karena telah membuat kekacauan di rumahnya. Lalu Patrick pun langsung segera pergi dari tempat itu. Nah, disinilah si Tuan Crab sempat merasa sangat bersyukur karena uang selembar itu berhasil ia selamatkan. Namun secara tiba-tiba saja Per yang nakal malah meniup duit itu, akhirnya membuatnya terbakar. Tuan Crab pun langsung menjerit gelagapan. Saat berada di luar, kekacauan mulai terjadi kembali. Pasalnya Baby Gunter langsung membakar tempat kantin milik Plankton, sehingga hal itu membuat mereka semua khawatir. Apabila Baby Gunter tidak bisa mengendalikan kekuatannya, maka kekacauan besar akan banyak terjadi. Kemudian dengan berat hati Patrick harus mengembalikan Baby Gunter ke orbitnya lagi, yaitu tempat asalnya. Si Sandy langsung mengikat Baby Gunter dengan puluhan balon. Terbukti Baby Gunter berhasil diterbangkan, namun hanya beberapa saat saja karena balon itu telah mengenai burung camar yang siap saji bisa langsung dimakan. Sehingga Baby Gunter kembali lagi ke pangkuan Patrick. Kemudian di sini Sandy dan juga yang lainnya telah memiliki ide yang kedua, yaitu dengan melemparkan Baby Gunter menggunakan ketapel buatan sendiri. Dan cara itu ternyata sangatlah berhasil. Secepat kilat Baby Gunter telah berhasil keluar dari bumi dan melewati angkasa dan mengelilingi planet Saturnus secara berulang kali, hingga membuatnya kembali ke bumi dan menabrak orang yang sedang buang air besar. Si Patrick kemudian kembali dan mengambil Baby Gunter. Sandy kemudian langsung mengirim surat yang ditujukan kepada orang tua Gunter yang sebenarnya agar bisa membawa Gunter pulang bersama. Saat Sandy telah memasukkan surat itu ke tempat kotak pengiriman, datanglah Kang Pos yang gokilnya lagi. Pengantaran kali ini langsung meluncur keluar angkasa. Dengan secepat kilat akhirnya surat itu telah sampai di tujuan dan datanglah kedua keluarga dari Baby Gunter. Di sana mereka berdua pun mengucapkan terima kasih kepada Patrick dan teman-temannya dikarenakan telah mengurus anaknya dengan baik. Sebelum mereka berpisah, Patrick pun langsung memeluknya dan mengakibatkan bajunya terbakar dan meninggalkan bekas luka bakar di tubuh. Lalu mereka pun pergi ke tempat asalnya dengan membakar perkemahan milik Tuan Crab yang telah terbakar semua karena tidak disengaja. Hal itu pun membuat Tuan Crab langsung bersedih dan menangis. Namun si Patrick ternyata telah memiliki bekas popok yang telah ditinggalkan oleh Baby Gunter yang ternyata di dalamnya berisikan beberapa berlian yang langsung diberikan kepada Tuan Crab. Hal itu kemudian langsung membuat Tuan Crab sangat senang sekali karena dia telah mendapatkan kekayaan yang sangat banyak dan bisa membuatnya kaya raya. Dan yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.